Kita kembali Abam episode 863. Mari Pak Yehuda bacakan. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita berusia 30 tahun, single tinggal di Surabaya. Ya. Shalom Pastor Erastus, saya mau tanya kalau seandainya ada orang papanya tidak nikah gereja, terus anaknya jatuh dalam kutuk perzinahan, dilecehkan lalu anaknya kembali kepada Tuhan. Tapi masih jatuh bangun dalam dosa masturbasi, lalu minta didoakan hamba Tuhan lepas dari kutuk perzinahan dan mulai menikah. Dan harapannya anak-anaknya tidak terjatuh dalam kutuk perzinahan. Apakah kutuk perzinahan dan hukum tabur tuai tetap terjadi dalam kehidupan anak cucunya meskipun dia bertobat? Ada tingkatan di mana dosa bisa diturunkan ke anak. Artinya kalau gen orang tuanya gen yang bisa soal seks lemah, itu anaknya juga bisa mewarisi. Bapaknya kena HIV, anaknya bisa kena. Tetapi itu bukan suatu yang mutlak. Kalau seseorang berjuang untuk meninggalkan sifat-sifat buruk itu bisa. Jadi bukan suatu yang pasti. Jadi yang kamu lakukan sekarang, kamu berusaha keluar dari ikatan dosa itu. Anak-anakmu tidak akan mengalaminya. Oke? Ya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria berusia 53 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Nias Barat. Kami sangat mengharapkan dukungan doa dari Bapak Gembalaku, di mana pada bulan Juni yang lalu kami dijanjikan oleh seseorang untuk mempekerjakan anak saya di satu instansi. Namun sampai saat ini belum terbukti janjinya itu. Padahal janjinya jika tidak keterima pada pekerjaan tersebut, maka uang kami kembali. Anakku sampai saat ini belum ada kepastian diterima, sementara uang kami sudah kami berikan yang ada bukti pengiriman Rp sekian. Bahkan untuk totalnya semuanya tanpa bukti ada 650 juta. Iya, 650 juta. Ini modus begini sering terjadi. Iya, Pak. Sering. Ini orang daerah ya, Iya. ditipu. Iya, Pak. Wah, ini jahat nih. Terus, Doakan kami, Bapak Gembalaku, kami akui kami lemah, telah kami ikutin suara hati kami sendiri. Kami akui kami salah, rumah telah kami berikan akunan di bank, tanah kami jual, kami ambil kredit di bank, utang kami ada di mana-mana, anak saya masih kuliah. Bapak, kami butuhkan dukungan doa dari Bapak biar orang yang mengambil uang kami dikembalikan. Maaf Bapak, yang mengambil uang kami salah satu, tapi nggak disebutkan apa-apa ya Pak. Lembaga pemerintahan, ya. Bapak Gembala, hampir tiap malam istri saya menangis. yang mengambil uang salah satu lembaga pemerintahan ternama di Republik ini. Tidak mungkin kalau itu orang ternama dengan uang itu. Iya. Tapi terus Oknum ya Pak ya. oknum ini. Iya, pasti oknum. Bapak Gembala, hampir tiap malam istri saya menangis untuk memikirkan masalah ini dalam doa. Kami tak berdaya Bapak, kami harus bagaimana? Tolong berikan saran yang harus kami lakukan. Terus terang kami sangat menderita akibat masalah ini. Apalagi saya tidak bisa berbuat banyak karena penyakit struktur saya sejak 4 tahun lalu masih belum normal Bapak. Kami hanya mohon pembelaan dari Tuhan atau harus bagaimana kami dalam masalah ini, Bapak Gembalaku. Ya ini begini, Iya. orang bisa ngaku-ngaku. Iya, bisa ngaku. Tapi ini tolong kasih Pak Ara. Ya. Bapak kan kami bantu. Siapa oknum itu? Iya. Di mana alamatnya? Ya. Mungkin kalau dia ada di Jakarta dan mengaku instansi mana, coba kami bantu. Mungkin masih bisa balik dia. Ya. Tolong dilindungi. Aduh, ini orang. Iya. Tapi mungkin orang kampung dia pikir bisa dibohongin ya. Dia tidak tahu kalau orang kampung ini punya kenalan, punya pengacara, lalu kenalan. Bisa bahaya posisi penipu ini. Iya. Oke, tolong dihubungkan. Oke, teruskan. Ya, baik Pak. Berikutnya dari seorang wanita berusia 52 tahun, sudah pisah dari suami selama 14 tahun, tinggal di Bandung. Ini ada keterangannya, suami pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya. Saya dan suami beda 13 tahun, tinggal di kota Bandung dengan 2 orang anak yang sudah dewasa dan bekerja. Hanya belum ada yang menikah. Saya mau berterima kasih untuk khotbah firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Eras. Saya mengikuti khotbah Pak Eras sejak 2015 lalu. Saya merasa sangat terberkati oleh setiap khotbah Pak Eras, dan khotbah yang Bapak sampaikan adalah obat yang manjur bagi saya dalam mengatasi setiap tekanan dan tantangan dalam hidup ini. Oh ya Pak, saya pernah mengalami titik terendah dalam hidup saya pernah depresi dan hampir gila. Tapi puji Tuhan karena saya punya Tuhan Yesus yang hidup, karena saya percaya setiap pencobaan yang Tuhan izinkan tidak melebihi batas kemampuan saya.
Dan saya bersyukur dipertemukan channel Suara Kebenaran tahun 2015 dan saya rutin mendengarkan setiap khotbah dari Pak Eras tentang perubahan karakter untuk hidup suci berkenan bagi Tuhan. Walau tidak mudah untuk menjalani hidup berkenan pada Tuhan, apalagi dalam hal kekudusan. Karena saya pisah dari suami sudah sangat lama. Suami pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya. Saya depresi karena merasakan tekanan dalam pernikahan yang menyakitkan lahir dan batin. Suami pelit, kasar, dan sering merendahkan saya, sehingga saya merasa tidak berharga. Secara fisik dia tidak pernah memukul, dia jarang pulang, kelakuannya seperti bujangan padahal usia jauh lebih tua di atas saya. Saat saya depresi dan hampir gila, saya bersyukur dengan mendengarkan pengajaran khotbah dari Pak Eras. Saya diingatkan bahwa hidup ini sementara. Dan setiap masalah apapun pasti bisa dilewati. Ini yang begini membahagiakan kita ya. Karena ini satu dari sekian banyak kesaksian. Ketika orang di titik rendah mendengar khotbah di Truth ID, dipulihkan. Mujarab, antibiotik yang kuat. Oke, terus. Oh ya Pak, saya berdoa buat kesehatan Pak Eras dan panjang umur dan keluarga besar GSKI sehat selalu dan semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Saya merasakan kesedihan saat ajaran Pak Eras dibilang sesat. Dan yang menyerang itu sesama orang Kristen. Yang mereka hanya mendengarkan ajaran Pak Eras hanya sekilas. Padahal ajaran yang diajarkan Pak Eras benar-benar murni. Membuat saya terkoreksi dari dalam untuk memiliki sikap hati dan pola pikir seperti Tuhan Yesus. Maaf Pak, chat saya terlalu panjang, tapi saya salut Pak Eras selalu rendah hati dan tulus memberitakan firman Tuhan untuk membuat orang-orang bertobat walau banyak hujatan diserang sesat. Sekali lagi terima kasih untuk ajarannya yang membuat saya diingatkan optimis dalam menghadapi setiap musim kehidupan. Usia berapa? Usianya sudah 52 tahun Pak wanita. Ibu wanita yang kokoh. Yang mendapat belas kasihan. Ikut terus ya Bu di Truth ID, doa pagi. Kita akan bertemu suatu hari. Tinggal di mana itu? Tinggalnya di Bandung Pak. Di Bandung. Suatu hari datang ke Jakarta. Ya. Ikut terus online, lalu kalau ke Jakarta datang di Mall Arta Gading, lantai 5. Kebaktian jam 9, 11, dan jam setengah 6 sore. Oke Bu, kami keluarga Ibu juga. Kita bersama-sama. Kita satu keluarga besar, keluarga kerajaan Allah. Oke. Baik, dari seorang laki-laki berusia 11 tahun Pak. Shalom Pak Pendeta, Dr. Eras Susabdono. Saya mau bertanya tentang khotbah Bapak yang berjudul Perubahan Bertahap. Minggu 26 November 2023. Sebenarnya saya sudah paham dengan khotbah Bapak, tapi saya mau lebih paham dengan kata-kata Bapak yang dari babi jadi domba. Tolong diperjelas Pak. Nah ini hanya ilustrasi. Nah. Ini hanya ilustrasi. Maksud saya babi itu orang yang suka jorok, ngomongnya jorok, pikirannya jorok. Itu kayak babi. Berubah jadi domba, pikirannya nggak jorok lagi, mulutnya nggak jorok lagi. Itu maksudnya, ya. Lucu banget. Tinggal di mana dia? Dia nggak ditulis Pak, ini 11 tahun. Ya nanti kalau ketemu cerita ya. Aduh, lucu banget. Saya sebenarnya sudah paham. Ya. Tapi soal babi jadi domba. Ini lucu banget. Aduh nak, Tuhan memberkati kamu ya nak. Aduh, luar biasa. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria berusia 31 tahun, single. Pak Erastus, saya sedang mengalami Markus 9 ayat 18. Yang saya alami jatuh, kejang, dan mulut berbusa. Ya, ini orang sakit ayan itu maksudnya ya. Oke, terus? Namun saya tidak mengetahui rasanya kapan dan bagaimana roh jahat ini menyerang. Oh, ini kuasa gelap. Terus? Ada seorang misionari berkata, saya pernah menginjak santet di kantor lama saya yang membuat saya seperti ini. Tahun ini saya selalu membaca Alkitab pagi dan malam sebelum tidur. Saya sudah pernah berdoa pelepasan di gereja namun tidak ada perubahan. Namun saya pernah subuh-subuh berdoa dengan membangunkan ayah saya, menangis sampai muntah-muntah. Hal ini tidak sekali saja yang saya alami namun sudah 4 kali. Namun sampai yang terakhir ini saya menangis dan muntah tanpa ada yang keluar, hanya meludah di dalam tengah doa. Saya bisa tertawa dan bahkan saya ajak ayah saya bernyanyi, sentuh hatiku memang lebih enteng. Apakah bisa bantu doa saya Pak Erastus? Di mana tinggalnya? Ya. Tinggalnya tidak dituliskan Pak. Nanti coba dihubungin nak. Kalau di Jakarta suruh datang ke Mall Arta Gading lantai 5 kita doakan. Ini rasanya kuasa gelap. Iya. Ini rasanya kuasa gelap. Mesti doakan langsung ya. Kita memang punya pelayanan pelepasan ya. Nanti kita akan doakan. Iya.
Ini sudah berlangsung hampir 3 tahun. Anak-anak di desa saya takut kepada saya. Ini tinggalnya nggak di Jakarta, Mas. Anak-anak di desa saya takut kepada saya, langsung lari karena pernah saksi mata saya terjatuh dan kejang-kejang. Kasihan sudah hampir 3 tahun. Gitu. Nah, ini kejang-kejang ini kuasa gelap ini, bukan penyakitnya. Enggak, senang dihubungi. Kalau di desa mana, kita kirim teman-teman pendeta GSKI yang di dekat situ. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria berusia 53 tahun, menikah, memiliki 4 orang anak, tinggal di NTT. Shalom Bapak, mohon bantuan doa untukku dalam ujian pengetahuan pendidikan profesi guru dalam jabatan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu. Oke, tanggal sekian ya. Sekian. Oke, Bapa di surga, kami serahkan pria ini dalam tangan Bapa. Bapa di surga, tolonglah. Amin. Udah? Ya. Oke. Dari seorang wanita tinggal di Eropa, usia 39 tahun sudah menikah. Shalom Pak Eras, apakah kita boleh tidak menyukai seseorang di dalam hati karena perbuatan atau perkataan orang tersebut yang menyakitkan, tetapi tidak membencinya? Saya tahu kita orang Kristen harus mengasihi dan tidak boleh membenci. Apakah tidak menyukai termasuk membenci? Terima kasih Tuhan. Ya kadar tidak menyukainya seberapa, ya kan? Kalau kadarnya berat ya jadi benci. Tapi begini, yang pertama pikirkan bahwa membenci itu nggak ada untungnya. Membenci itu tidak ada untungnya. 2, tidak menyukai itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Kita tidak menyukai. Wah, perkataannya menyakitkan. Kita tidak berhak menuntut orang menjadi seperti yang kita ingini. Orang itu bisa buat apa saja menurut dia berhak melakukan. Jadi kamu harus melihat kenyataan ini. 3, kamu harus memandang dia sebagai orang sakit. Kalau kamu ngadaki orang gila, kamu nggak tersinggung karena kamu anggap dia gila. Anggap dia sakit. Ya saya nggak mengatakan dia gila, tapi anggap dia sakit, memang sakit. Ya jangan nanti kamu berkata kepada dia, lu sakit ya, nggak usah. Dalam hati. Lalu yang terakhir, minta Roh Kudus pimpin kamu berbelas kasihan padanya. Kalau kamu masih merasa tidak senang, benci, katakan jujur. Roh Kudus aku gak suka, aku benci ini. Boleh. Oke? Mantap. Jelas ya Pak? Jelas. Oke, teruskan. Dari seorang wanita berusia 41 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Bogor. Shalom Pak Erastus dan Pak Yehuda, apa kabar? Ya, puji Tuhan, baik-baik. Terus? Kiranya damai sejahtera dari surga selalu menyertai Bapak dalam situasi apapun. Amin. Pak Eras, saya percaya Bapak mempunyai karunia dari Tuhan. Saya minta tolong pencerahan untuk mimpi yang saya alami beberapa hari lalu. Saya bermimpi berada dalam hujan badai dahsyat, petir menyambar-nyambar, dan saya hanya bisa berlindung di pinggiran gubuk yang hampir hancur. Oh ya, beberapa tahun yang lalu saya juga pernah bermimpi melihat matahari dan bulan seperti saling berkejar-kejaran, seperti putaran waktu yang cepat berganti. Saya juga pernah mengalami seakan-akan saya ada di tengah-tengah lautan lahar seperti bara api yang menakutkan, sampai-sampai saya menangis ketakutan. Oke, yang pertama, kalau kita tidak pernah melihat film, tontonan, sesuatu yang muncul di mimpi, itu kemungkinan besar dari Tuhan. Misalnya Anda tidak pernah yang tadi di lahar itu ya, lahar. Jarang melihat lahar, tiba-tiba lihat, itu bisa pesan. Tapi kalau baru nonton film, baru lihat gambar, itu bisa aktivitas jiwa di bawah sadar. Yang kedua, kalau mimpi itu menggetarkan kita, kok menggetarkan hati, itu dari Tuhan. Yang ketiga, jika kita memiliki iman, ada suara, ini pesan Tuhan. Itu kemungkinan besar dari Tuhan. Yang keempat, wah ini paling jelas. Ketika kamu bertanya kepada Tuhan tentang mimpi itu muncul kembali dan lebih lengkap. Tahu maksudnya ya? Misalnya dia mimpi bawa kendaraan ke tempat. Nah waktu kita doa Tuhan, ini mimpi dari engkau atau tidak? Mulai muncul. Kayaknya aku lewat pohon-pohon deh. Kayaknya aku lewat satu bangunan. Nah baru muncul itu. Itu pasti mimpi dari Tuhan. Yang terakhir, Tuhan tidak pernah membuat teka-teki kalau itu penting. Tuhan pasti memberitahu. Jadi kamu tanya Tuhan, Tuhan pasti memberitahu. Soal matahari bulan berkejar-kejaran tadi, rasanya ada pesan Tuhan di balik ini. Tetapi kalau
kamu baru melihat misalnya universe, baru nonton film yang ada keadaan seperti itu, bisa di bawah sadar. Terus. Sebenarnya saya berusaha menganggap mimpi itu bunga tidur, tetapi kadang saya berpikir apakah ada pesan Tuhan untuk saya melalui kedua mimpi saya yang berkaitan dengan alam ini. Mungkin setelah pesan ini terbaca oleh Bapak akan ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang terkadang agak mengganggu pikiran saya. Tetapi untuk sekarang saya kira pertanyaan tentang mimpi saya saja dulu yang saya tanyakan. Oh ya Pak, saya dulu seorang Muslim dan sampai sekarang masih terus belajar tentang arti kekristenan. Terima kasih Pak Erastus, Tuhan memberkati Bapak beserta keluarga. Amin. Oke. Tadi waktu mimpi bulan kejar ke jalan itu, rasanya ada pesan Tuhan di situ. Nah, Tuhan tidak pernah membuat teka-teki seperti tadi saya memberikan beberapa catatan. Coba kamu tanya Tuhan. Tuhan pasti bicara kepada kamu. Saya merasa kamu orang pilihan, kamu terpilih. Dan Tuhan punya pesan-pesan khusus kepada kamu yang saya tidak diberitahu Tuhan. Kamu yang akan diberitahu. Bawa persoalan ini kepada Tuhan. Amin. Terus. Dari seorang wanita berusia 35 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Manado. Shalom Pak Eras, semakin saya naik dan bergerak dan semakin kebenaran dibukakan, semakin saya bisa melihat dengan jelas keadaan manusia. Hal yang dulu tidak bisa saya lihat jelas, sekarang saya bisa melihat dengan semakin jelas. Bahkan saya selalu berdamai jika ada sikap hati menghakimi sesama. Namun, ini baik. Ini orang bergumul dengan Tuhan. Terus. Jadi orang ini berjalan bersama dengan Tuhan, susah menjelaskannya dengan kalimat, tetapi dia tetap berusaha menjelaskannya dan yakin bahwa Pak Eras mengerti karena Bapak pasti sudah pernah mengalami sebelumnya. Iya. Begitu banyak orang Kristen bahkan yang sering pelayanan masih sangat jauh. Maaf, tidak ada maksud menghakimi, tapi karena saya sedang berjalan, bahkan Tuhan suruh saya berlari. Makanya saya bisa melihat dengan jelas kemerosotan kekristenan. Ini orang berjalan dengan Tuhan. Iya. Orang-orang yang masih berpusat pada diri sendiri, sulitnya diajak hidup suci, masih mengingini makanan bubur padahal sudah bertahun-tahun Kristen. Sama sekali tidak merindukan Tuhan dan kerajaan, tidak mau melepaskan apapun dan siapapun atau masih menggenggamnya dengan erat. Iya, ini pasti dengar khotbah saya. Terus. Ya, cara Tuhan menyempurnakan atau mengajari ini saya penanya adalah keadaan atau hal yang bisa dipandang lebay, gila, tidak masuk akal, sesat oleh orang yang belum pernah mengalami. Bahwa Tuhan itu nyata, dia berbicara, ditingkatkan pada tingkatan tertentu kita bisa merasakan perasaannya, bisa merasa sedih, marah, kasih, dan lain-lain. Ya. Dia senang sekali dengan orang yang dalam mengambil keputusan atau melakukan sesuatu, ini Allah maksudnya, selalu mempertimbangkan perasaannya, apakah Bapa disenangkan atau tidak. Wah, keren ini. Ini keren, betul. Ini orang yang berjalan dengan Tuhan. Terus. Ya. Hanya Bapa yang bisa mengerti perjuangan batin kita, sehingga kita akan merasakan bahwa cuma Bapa yang kita perlu. Semua bisa meninggalkan, semua bisa dilepaskan, asal jangan jauh, apalagi kehilangan Elohim Yahweh. Dia pusat kehidupanku, sering mendengar apa yang Pak Eras sampaikan. Puji Tuhan, saya sangat mengerti Pak, karena perasaan dan pergumulan itu yang juga sedang saya alami. Oleh sebab itu, saya cuma mau menjadi saksi. Ya, bahwa yang Pak Eras sampaikan itu benar. Bahkan logos yang sudah dijelaskan itu adalah harta yang sangat berharga. Amin. Lebih dari apapun yang bisa kita capai di bumi. Oh iya, kebenaran itu merubah. Saya pun berubah dengan mengerti logos. Iya. Terus. Ini dulunya negative thinking, tetapi terus berubah diproses oleh Tuhan. Waktu nonton atau ngikutin logos sering di pause gitu Pak. Saya pause videonya karena saya takjub dan hanya bisa berkata wow. Bapak terima kasih banyak sudah berkenan membukakan rahasia kerajaan surga kepadaku lewat Pak Eras. Hal yang saya alami, yang saya tidak bisa jelaskan dengan kata-kata, namun Pak Eras bisa menjelaskan dengan kata-kata. Terima kasih Pak Eras sudah berani untuk menyampaikan harta surgawi. Karena orang seperti saya bukan latar belakang teologi atau pelayan, saya belajar sendiri dengan Bapak. Jadi ada hal-hal yang saya alami dikonfirmasi melalui logos yang disampaikan secara jelas beserta dengan ayat-ayatnya. Orang ini nggak perlu diajarin akan banyak mendengar suara Tuhan. Iya. Nggak usah tanya saya, ditanya Tuhan. Iya. Oke? Iya. Cukup. Iya. Oke. Pria atau wanita. Ya. Wanita seperti ini tidak usah tanya saya. Tuhan akan banyak bicara. Iya. Ini orang sudah sampai pada tingkat atau level yang baik. Iya. Sehingga dia juga melihat orang kok begitu ya, pendeta kok begitu ya. Iya. Karena levelnya tinggi. Iya. Karena manusia duniawi tidak bisa menilai manusia rohani. Dia rohani. Manusia rohani bisa menilai manusia duniawi. Ya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria berusia 38 tahun menikah tinggal di Lampung. Shalom Pak Eras,
Terima kasih atas jawaban pertanyaan saya di abang sebelumnya mengenai saran tentang istri saya. Tapi Pak Eras tidak dapat memberi saran yang jelas karena pertanyaan saya pun kurang lengkap. Jadi saya mohon kalau Pak Eras tidak keberatan, saya mau konseling pribadi dengan Pak Eras. Saya rindu hidup dalam perkenanan Tuhan sampai di langit baru dan bumi baru. Iya, ini belum terlalu jelas dan Umurnya berapa? umurnya 38 tahun. Oke, Ya. 38 tahun. Coba nanti di ini ya. Iya. Kita lihat ya. Iya. Oke. Terus Dari seorang pria berusia 55 tahun, single. Tinggalnya di luar negeri ini Pak nomornya. oke. Shalom Pak Erastus, Pak Yehuda, dan Pak Andris beserta tim. Semoga kesaksian dan pertanyaan saya bisa dibacakan. Saya usahakan sesingkat-singkatnya. Saya baru ke gereja kurang lebih 8 tahun, itu pun tidak ada perubahan hidup dan sebelumnya boleh dikatakan ateis. Tapi saya selalu berdoa secara Kristen, panggil Tuhan Yesus selama 30 tahun, pagi dan malam selalu sama. Kalau pagi doanya minta diberi kesehatan yang sempurna untuk orang tua saya, saudara, family saya, teman-teman, seluruh umat manusia dan seluruh makhluk di bumi. Terus. Dan kalau malam selalu berdoa mengucap syukur atas penyertaan yang telah diberikan sepanjang hari dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Dan saya diberitahu kalau berdoa jangan seperti mantra. Sebenarnya saya mau bertanya sama Bapak 6 bulan yang lalu. Tapi saya melakukan dosa perzinahan dengan istri orang selama 13 tahun. Dan baru-baru ini saya putuskan untuk tidak berhubungan lagi. Karena saya mengalami pergumulan berat selama 3 bulan terakhir. Saya bilang sama dia kalau cinta kamu, dalam kurung dia tahu itu. Tapi saya tidak mau menyakiti Bapa yang di sorga. Meskipun hati ini pedih sekali, tapi saya tidak mau menyakiti hati Bapa. Kuingin hidup kudus di sisa umur hidupku ini, seperti yang Bapak ajarkan dan kebaikan Pak Wignyo yang sangat terharu atas seruan Bapak di setiap khotbah yang mengingatkan kita untuk hidup kudus. Saya selalu mendengarkan khotbah Pak Eras dan Pak Wignyo sampai dari channel komunitas Suara Kebenaran mulai dari jam 8 pagi sampai malam jam 10. Ya. Dan dari GSKI, ini luar biasa ini. GSKI Gajah Mada. MAG, iya, Kebon GSKI Gajah Mada, Kebon Jeruk, Surabaya, Perdatam, Bekasi, lengkap banget. Iya. Pokoknya yang Pak Eras sebagai pendeta seniornya. Terima kasih banyak atas pengorbanan Bapak yang tidak sia-sia. Dan saya berubah seumur hidupku. Dan sekarang saya selalu berdoa 30 menit setiap harinya. Dan mengucapkan Pak Erastus beserta keluarga, Pak Wignyo beserta keluarga, para hamba Tuhan di seluruh GSKI, pekerja, para dosen, para murid, pecinta suara kebenaran diberikan kesehatan sempurna dan selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Aduh, biasa. Ini bener-bener nih ya. Bener-bener baik nih ya. Iya. Polos banget ya. Polos, Umurnya padahal udah berapa itu? 55 Iya, polos. tahun, Pak. Iya. Dia meninggalkan selingkuhan apa? Iya. 13 tahun istri Iya, orang 13 ini. tahun. Iya. Aduh, ini hebat ya. Iya. Ini hebat. Ini hebat. Ini buah dari pelayanan Iya. Truth ID luar biasa loh. Iya. Oke, Dari terus ya. pagi sampai jam 10 Iya. malam. Gitar terus. Di mana dia? Luar negerinya nggak jelas ya. Ini iya Pak, nomornya nomor plus sekian-sekian. Oke gitu. deh, Karena teruskan yuk. Indonesia, ya. Oke, kepada Bapak ini ya, we love you. Suatu hari kita ketemu Pak. Bapak orang yang diselamatkan. Nggak bisa balik lagi ke dunia. Terus. Dari seorang wanita berusia 32 tahun, menikah, memiliki 3 anak, Padang Lawas, Jemaat GSKI. Shalom Pak Eras, saya penggemar Pak Eras. Sebelumnya izinkan saya sedikit bercerita tentang perjalanan rumah tangga saya. Saya menikah dengan suami tahun 2014 dan sejak menikah, keluarga saya banyak cobaan dan mulai dari kata-kata suami saya yang begitu tajam dan kalau marah sering main tangan dan tampar. Ada sebab terkadang suami saya sering manggil saya biadab. Waduh, ini kalimatnya. Kalimat kasar, Pak. Nggak apa-apa, Iya. dibaca. Lonte. Memanggil saya biadab, lonte, dan bahkan sampai ke orang tua saya ikut dibawa-bawa. Nggak, maksud saya baca ini bukan kasar. Supaya pembaca tahu sebegitu rupa jahatnya orang. Dan supaya yang punya suami baik bersyukur. Iya. Istri kan dikatain pelacur, lonte itu pelacur. Iya. Terus. Memang saya menikah dengan suami saya bukan lagi seperti perempuan yang pada dasarnya disebut suci. Karena saya mempunyai masa lalu yang kelam. Dan itulah jadi bahan dan cacian suami saya merendahkan saya. Gitu. Iya. Terus. Saya sering dituduh suami saya berselingkuh sama suami orang, Pak. Dan bahkan saya dituduh melonte hingga pada saat ini. Padahal sejak saya menikah dengan suami saya, Saya tidak sudah pernah. tidak lagi. Ya. Saya tidak pernah melakukan hal yang menjijikan itu sekalipun, Pak. Bahkan suami saya berkata, aku gratis. Dan saya difitnah juga, saya berhubungan dengan bapak saya sendiri. Wah, ini. Orang gila. Iya.
terus. Jujur hati ini hancur Pak. Terkadang saya ingin tinggalkan suami saya karena sering dia minta cerai dari saya. Dan selama ini saya bertahan demi ketiga anak saya Pak. Dan menjaga amanah sebagai orang Kristen tidak boleh bercerai. Padahal suami saya sangat penggemar Bapak Eras dan selalu mengikuti live streaming Bapak. Bahkan suami saya pernah mengalami jamahan Tuhan waktu kami KKR GSKI Padang Lawas. Yang ingin menjadi pertanyaan saya Pak, apakah saya harus tetap mempertahankan suami saya yang selalu merendahkan saya karena masa lalu bahkan memukul saya jika marah, dan apa yang harus saya lakukan Pak? Mohon bimbingannya dan penjelasannya. Terima kasih, sehat selalu Pak Eras. Yang pertama, jangan cerai. Tidak boleh cerai. Kamu sabar, suamimu akan dihajar Tuhan. Karena dia mengerti kebenaran. Dia mendengarkan kebenaran. Tapi kelakuannya seakan-akan dia tidak mengerti kebenaran. Ini pukulannya berat. Pasti dia akan dipukul Tuhan. Dan saat itu baru dia mengerti bahwa kamu wanita yang memang Tuhan taruh di sampingnya untuk dijagai, dilindungi. Bukan diperlakukan semena-mena seperti sekarang ini. Ya, kamu sabar. Kamu sabar terus. Nah, jika kamu membutuhkan pendampingan, nanti dihubungi. Jika membutuhkan, kirim lagi surat ke kami. Kamu akan didampingi, ya. Jadi kamu harus bertahan, sebab suamimu pasti akan ditegur, diingatkan Tuhan. Dan ini bisa keras pukulannya. Kamu perhatikan ucapan saya. Kamu dengar, mungkin nggak lama Tuhan akan pukul dia berat. Nah, waktu itu kau mendampingi dia dan dia baru tahu bahwa kau wanita yang memang ditaruh di samping dia. Oke. Pertanyaan terakhir Pak, dari seorang pria berusia 19 tahun, belum menikah, tinggal di Bekasi. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, apakah kalau Yesus bisa mengutus nabi-nabi yang terdapat pada Matius 23 ayat 34 yang berbunyi, sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Apakah ini mengindikasikan bahwa Yesus adalah Allah saat mengenakan tubuh manusia, padahal dia adalah 100% manusia saat berinkarnasi ke dunia? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini coba dilihat ayatnya, Matius 23 ayat 34. Matius pasal 23. Ini sebuah kutipan atau langsung? Ayatnya sebentar Pak, saya salah ambil. Matius 23 ayat 34. Kutipan nggak itu? Iya, kutipan dari... Kutipan kan? Dari 2 Ini kutipan Yahweh maksudnya. Iya. Nah, Yesus juga mengutus kita. Yesus itu Tuhan loh. Dia juga Allah dalam arti dia hakim dan penguasa. Tapi bukan Allah Yahweh, tapi dia Allah. Artinya menjadi penguasa, menjadi hakim. Dia juga berhak mengutus kita. Jadi Yesus bukan Yahweh sendiri. Nanti saya akan jelaskan di monoteisme. Oke? Saya kira cukup ya. Ini 863 sudah selesai. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.